Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai mata kuliah pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan bisa kalian lebih pahami, dimudahkan pemahamannya ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai? Oke, pada hari ini kita masuk ke dalam materi statistika administrasi publik ya. Bisa kita langsung mulai? Bisa ya. Oke. Nah, di sini yang pertama materi yang akan saya sampaikan yaitu berdasarkan sub CPMK yang akan kita bahas adalah pertama pengertian statistik dan statistika. Apa sih itu statistik dan apa itu statistika? Kadang kita ngomong nih statistik, statistika. Apa sih bedanya? Ya kan? Bingung nih bedanya apa? Kemudian fungsi statistika dalam administrasi publik. Ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis-jenis data statistik. Nah, untuk mengidentifikasi jenis-jenis data statistik nggak akan kita bahas semua, tapi kita hanya membahas satu aja, yaitu statistik berdasarkan sumber, karena waktunya takut tidak cukup ya. Untuk 4 jenis data statistik selanjutnya akan kita bahas di minggu selanjutnya ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya mau tanya nih sama teman-teman, kapan sih terakhir kalinya teman-teman itu menggunakan statistik? Kapan? Ayo. Oke, Alawi, kapan Alawi? Saya sih terakhir belajar statistik itu pas waktu SMA, Bu. SMA? Iya, Bu. Oh, pelajaran statistik SMA? Iya, itu membahas yang saya ingat itu tentang modus, median, sama ya pokoknya modus, median, sama Rata-rata pasti. Iya. Oke. Nah itu kayak misalkan kita ngitung frekuensi, misalkan dia ikut organisasi pramuka berapa frekuensinya, terus paskibra berapa frekuensinya, PMR berapa frekuensinya gitu. Jadi dihitung modusnya, medianya, sama rata-rata berapa gitu. Oke. Sejak SMA ya, waktu SMA ya. Oke, ada lagi, kapan terakhir kalian menggunakan statistik? Ya kan, statistik apa sih yang dipikirkan kalian itu? Angka, hitungan gitu ya. Kapan terakhir kali? Kalau tadi Alawi teman kalian pada saat waktu SMA, berarti berapa tahun yang lalu gitu ya? Cukup lama. Ada lagi? Daryl? Lupa? Lupa. Oke. Kalau kita dengar jawaban Alawi, statistik itu digunakan saat waktu pembelajaran di SMA, ya enggak? Nah, itu udah zaman dahulu. Udah lama banget gitu kan ya. Nah, betul atau salah? Betul. Tapi kalau statistik yang kalian bayangkan kayak bentuk tadi Alawi tuh, Bu, saya belajar modus, median, apalagi rata-rata, mean, rata-rata ya, dan sebagainya. Itu statistika secara formal intinya. Maksudnya adalah statistika dalam bentuk angka. Nah, pada dasarnya sadar tidak sadar, suka tidak suka, pada kehidupan sehari-hari kalian itu kalian bertemu dengan statistik. Ya, contoh misalkan di sini siapa yang ke kampus naik ojek atau online, Gojek ya, kendaraan online. Wih. Oke, 1, 2. Nisa, kalau Nisa naik ojek dilihat ratingnya enggak sih? Iya kan? Kalau naik ojek kalian lihat ratingnya kan? Kalau ratingnya paling tinggi berapa? 5. Kalau ratingnya 5, ya, berarti asumsinya adalah tukang ojeknya pertama pasti datangnya cepat. Kedua apa? Ojeknya bagus. Ketiga ramah, berarti ada ratingnya bagus. Nah, itu kan kalian sudah berpikir tentang pola. Pokoknya kalau ratingnya 48 sampai 5, itu pasti ojeknya bagus, ojeknya cepat. Itu adalah statistik. Kenapa? Karena kalian berpikir tentang adanya pola. Nah, statistik itu dengan adanya pola, dengan pikiran kalian secara bukan angka ya,
itu juga masuk ke dalam statistik. Dari pola tersebut, kalian bisa mendapatkan atau menganalisis, mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Oh, nggak mungkin nih, saya ambil ojek yang ratingnya di bawah 4,8. Berarti kan kalian bisa mengambil kesimpulan dari pola tersebut. Atau misalkan musim hujan nih, biasanya kalau siang-siang gini mendung, sorenya hujan. Ya kan? Kalau lagi musim kan berkali-kali kan? Nggak mungkin kalian mengatakan itu kalau misalnya baru sekali dua kali, tapi kan sudah berkali-kali. Itu adanya sebuah pola. Kalian menganalisis dari pola tersebut, kemudian kalian bisa menarik ke sebuah kesimpulan. Oh, ternyata sorenya hujan. Bukan berarti kalian pintar meramal cuaca, enggak, tapi kalian belajar menganalisis dari pola yang sudah terjadi. Sampai sini paham? Jadi itu sudah masuk ke dalam statistik. Ya, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk pola analisis. Sampai sini bisa ditangkap? Bisa. Kalau bisa, nah, saya punya challenge lagi teman-teman. Karena kita ini adalah jurusan prodi administrasi publik, ya, berarti statistik kita itu adalah berhubungan dengan administrasi publik. Emang bisa Bu ada hubungannya? Ada. Coba sebelum kita bahas lebih jauh, siapa yang bisa menjelaskan ini cerita apa sih? Di sini ada ilustrasi seorang ASN bekerja di loket pelayanan. Silakan. Oke, Cindy, silakan Cindy, jelaskan. Jadi yang pertama, cerita apa di sini? Jadi yang pertama salah satu ASN itu ke salah satu pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu aja ke pelayanan publik itu di tanggal muda dan di hari Senin, yang dimana trafiknya itu lebih padat dibanding sama hari-hari dan tanggal lainnya. Nah, ketika kebesokannya si ASN ini pergi ke pelayanan publik lagi, ternyata pelayanan publik itu lebih lancar dan lebih sepi dibanding sama di hari Senin dan tanggal muda. Oke. Apa yang bisa kalian tangkap dari sini? Ada nggak pola statistik di sini? Ada nggak? Ada. Apa itu? Analisis. Menganalisis. Apa yang dianalisis? Waktu kemarin Hari Senin, tanggal muda sama besokannya. Oke, ya, kita lihat. Next. Oke, kita lihat di sini. Nah, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Cindy sama Eksa, ya. Ada nggak sih di sini kejadian statistik di dalam administrasi publik? Ada. Yang pertama kita lihat, misal kita kasih nama Andi. Di sini ada nggak nama Andi? Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa, aman ya. Jadi di sini kita pakai nama Andi. Ternyata kita anggap nih si Andi nih datang di hari pertama. Dia ya, mungkin dia karyawan baru nih si Andi. Nah, di hari pertama sebagai staf baru di kantor kelurahan, si Andi itu sebenarnya belum tahu nih belum tahu banyak situasi yang ada di tempat kerjanya. Dia kerja sebagai loket pelayanan lah ya. Nah, dari sini kemudian setelah beberapa minggu bertugas di loket pelayanan, Andi mulai nyadar sesuatu nih, pola tadi kata Cindy kan, misalkan, oh kok kenapa ya kalau misalkan di hari Senin, kemudian di tanggal muda itu antrian panjang gitu, banyak, penuh, sampai tidak kondusif, bahkan sampai ada yang marah-marah, saya lama banget nih dilayaninnya, gitu. Pernah kan terjadi seperti itu? Pernah, ya. Kemudian dari situ Andi mulai mencatat pola kejadian tersebut, ya. Dari catat kecil, oh ternyata pelayanan loket ini penuh ketika di hari Senin. Oh ternyata penuh ketika di tanggal muda. Bisa jadi karena hari Senin tanggal muda banyak yang melakukan perlu untuk melakukan pemberkasan atau udah gajian, jadi mulai banyak yang mengantri di dalam loket pelayanan, misal seperti itu ya. Nah, dari seperti itu, di gambar ketiga teman-teman bisa lihat, ternyata ada atasannya nih, mukanya marah-marah nih ke Andi ya. Bilang, coba jelaskan kenapa sih pelayan ini selalu rame gitu, nggak kondusif, menumpuk di akhir-akhir ini gitu kan. Nah, dari pola yang pernah dicatat Andi, oleh karena itu Andi bisa menjelaskan, Pak, ternyata
Kenapa loket kita rame di sini? Alasannya apa? Ya, pertama ramenya di hari Senin. Kemudian apa? Ketika di jam gajian awal-awal bulan. Oleh sebab itu, Pak, solusinya adalah gimana kalau di hari Senin di awal bulan terutama kita tambahkan petugas pelayanannya. Jadi nanti mungkin membludaknya customer kita bisa mengatasi dengan menambahkan pelayanan di loket tersebut, seperti itu ya. Nah, dari situ kan kita lihat nih si Andi apa yang dilakukan Andi. Pertama, pengamatan pola. Kalau di dalam statistika itu disebut pengumpulan data informasi. Bukan sebentuk angka, belum, baru bentuk dalam informasi. Bisa dikatakan data bukan? Iya. Ya, ketika data kita informasi yang kita kumpulkan itu kita bisa bentuk sebagai sebuah data. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, dari data yang dikumpulkan Andi, data sederhana bisa dijadikan kesimpulan sementara. Kalau di dalam statistik namanya inferensia, yaitu dari beberapa misalkan pengamatan data kecil aja ya. Oh, kemungkinan besar nih ngantrinya banyak itu ketika di hari Senin dan awal bulan. Kenapa? Karena gajian. Awal gajian nih, uangnya masih banyak nih, banyak yang harus diurusin nih. Pengurusan dokumentasi di awal bulan itu mungkin di kantornya diminta urusan apa, kan kita nggak tahu nih ya. Jadi membludak di hari Senin. Nah, itu bisa dijadikan sebuah kesimpulan sementara. Terakhir adalah dari pola pengamatan, pengumpulan data, kemudian dianalisis, diambil kesimpulan sementara, kita bisa mengambil sebuah keputusan. Itu adalah statistik. Nanti dari sini kalian bisa mendefinisikan apa itu statistika, apa itu statistik. Apa sih sebenarnya bedanya? Gitu ya. Nah, sebelum tahu bedanya, di sini ada teman-teman harus tahu fungsi statistika dalam dalam administrasi publik. Yang pertama, sebagai perencanaan ya. Jadi statistik membantu merumuskan program atau kebijakan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Contoh, data jumlah penduduk ya enggak digunakan untuk misalnya merencanakan pembuatan EKTP. Kemudian pengambilan keputusan, tadi saya sudah jelaskan ya. Ada lagi evaluasi program dan kebijakan, misalkan digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program atau sebuah kebijakan. Contoh, penurunan angka kemiskinan setelah program bantuan sosial yang dilakukan, berhasil atau tidak berhasil. Bisa kan dijadikan sebuah evaluasi. Nah, selanjutnya sebagai pengawasan, misalnya pengawasan proses administrasi mencegah penyimpangan. Contoh, monitoring kinerja ASN berdasarkan data kehadiran dan produktivitas. Bisa diawasi sebagai monitoring? Bisa. Sebagai pengawasan, maaf. Bisa digunakan sebagai pengawasan atau pengendalian. Dilihat nih, rajin gak nih? Misalnya, Zainal sebagai ASN, rajin gak nih absennya? Banyak bolosnya atau enggak nih? Ya, jangan sampai Zainal makan gaji buta, kan gitu. Ya. Kemudian terakhir, penyusunan laporan dan informasi publik. Nah, ini adalah beberapa fungsi statistika dalam ilmu administrasi publik. Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, selanjutnya. Tadi kita ngomong nih, ada statistik, ada statistika. Apa sih bedanya? Atau sama aja kayaknya, Bu? Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak, kita langsung next. Nah, sebelum kita masuk apa itu statistik, apa itu statistika, saya ingin menjelaskan sedikit ya pengertian dari statistika dari dua para ahli yang sering kalian dengar ya di ilmu statistik. Yang pertama, siapa yang kenal? Bapak Profesor Sujana ya. Bapak Sujana mengatakan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan.
berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Kemudian kalau menurut Anderson sama Bancroft itu statistika adalah ilmu dan seni pengembangan serta penerapan metode yang paling efektif untuk pengumpulan, penabulasian, dan penafsiran data kuantitatif sehingga kekeliruan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan melalui penalaran produktif berdasarkan matematika probabilitas. Nah, dari dua definisi ini coba kita uraikan satu persatu. Ya. Oke, yang pertama statistika menurut Sujana. Tadi ya, statistika menurut Bapak Sujana ilmu pengetahuan ya, pengolah data yaitu pengumpulan ya kan, penyajian, analisis, penarikan kesimpulan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Anderson, ilmu statistika adalah pengetahuan yang merupakan prinsip dan metodologi. Ya, pertama ada pengumpulan data juga, kemudian ada penabulasian atau pengelompokan data menjadi data menjadi bentuk tabel. Ya, kemudian penafsiran atau penginterpretasikan, terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan statistika adalah, ya di sini lihat, statistika adalah ilmunya, tadi kan ya, ilmunya ya. Dimana tadi kalau menurut Bapak Sujana, statistika kan ada data, pengumpulan, penyajian, analisis, penarikan kesimpulan. Ya, kalau menurut tadi Anderson, ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada prinsip sama metodologi, yaitu berupa pengumpulan data, pengolahan, penginterpretasikan, dan penarikan kesimpulan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa statistika adalah ilmunya. Ilmunya apa? Untuk apa? Untuk perencanaan atau perancangan sebuah data. Oke, sampai sini paham? Dan kedua adalah ilmu dalam pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, penginterpretasikan, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi statistika, poin-poin ini adalah ilmu yang kita pelajari, ya, ilmunya. Dan data adalah materi atau objek yang akan kita pelajari, seperti itu. Jadi poin ini ada perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penginterpretasian, penarikan kesimpulan adalah ilmunya. Sedangkan di sini kan isinya data semua dong. Ya, data yang dalam sini adalah materi atau objek yang akan kita pelajari. Seperti itu. Itu tadi apa? Statistika. Berarti dapat ya, statistika adalah ilmunya atau metodenya. Nah, kalau statistik itu dibagi menjadi dua definisi. Ya, yang pertama, statistik adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun non bilangan yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena tertentu. Oke, yang non bilangan, misalkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Ya, misal di sini P itu puas. CP cukup puas, TP tidak puas. Nah, ini kan data, tapi bukan dalam bentuk bilangan. Ada lagi contoh, ada yang bisa menyebutkan contoh data bukan dalam bentuk bilangan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oke, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kelulusan mahasiswa, ada lulus, tidak lulus. Ada yang mau lulus? Dari ya, semoga yang di kelas ini bisa lulus semua tepat waktu ya. Amin. Ya, itu adalah data dalam bentuk non bilangan. Kemudian data dalam bentuk bilangan, ya udah angka-angka aja. Ya, contoh waktu tunggu layanan. Ya, layanan publik dalam hitungan menit. Ada 15 menit, 20 menit, 30 menit dan sebagainya. Jadi bentuknya adalah angka. Bisa dipahami sampai sini? Next. Nah, yang kedua adalah statistik nilai atau ukuran yang diperoleh dari hasil perhitungan atau ukuran sebuah unit, ya, atau elemen dalam sebuah sampel. Itu statistik.
Oke. Nah, sebagian unit atau elemen itu di dalam sebuah populasi. Perhatikan di sini biar kalian paham. Untuk sampai ke contoh, saya akan menjelaskan dulu apa itu populasi. Ya, di sini jelas ya, populasi adalah keseluruhan unit atau elemen dalam sebuah kumpulan yang dibatasi oleh batasan tertentu. Kumpulan, seluruh kumpulan. Kalau sampel apa? Bagian dari populasi. Ya, jadi sampel adalah kalau definisi di atas sebagian unit atau elemen dari populasi. Gampangnya, populasi adalah keseluruhan unit. Kalau sampel adalah bagian dari populasi. Nah, contoh di sini. Di sini contohnya penelitian mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Kita mau lihat nih berapa puas sih masyarakat di Kecamatan Batu Ceper, Tangerang terhadap kualitas terhadap pelayanan di kecamatan tersebut. Oke? Nah, di sini untuk melihat seberapa puas masyarakat Batu Ceper terhadap pelayanan, kalian harus hitung dulu nih rata-ratanya. Gimana bu caranya? Kan masyarakat Ceper itu banyak banget gitu ya. Nah, misal kita asumsikan populasi di seluruh warga yang mengurus layanan di Kecamatan Batu Ceper itu ada 50.000. 50.000. Kalau misalkan kita menggunakan seluruh 50.000 ini kan tidak praktis dong. Karena banyak banget. Makanya untuk menaksir data kita membutuhkan sebuah sampel. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kemudian kita ambil ya, kita hitunglah nanti perhitungan pengambilan sampel di pertemuan selanjutnya ya. Kita bagaimana cara pengambilan sampel dari sebuah populasi. Nah, anggap aja ketika kita hitung dapat dari 50.000 orang dapat sampelnya sebanyak 400 responden. Nah, dari 400 responden ini ya, kita hitung rata-rata skor kepuasannya. Dapat berapa? Dapat berapa? Misalnya dihitung, oh rata-rata sampelnya dapat 78,5. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas cara penghitungan rata-rata dan kawan-kawannya ya. Nah, nilai rata-rata dari sampel ini dinamakan sebagai statistik. Paham statistik itu apa? Nilai rata-rata dari sampel itu adalah statistik. Nilai atau ukuran yang diperoleh dari hasil perhitungan unit atau elemen sampel. Jadi rata-rata yang kita hitung dari sampel itu kita namakan statistik. Dapat pengertian statistik itu apa? Dapat. Kemudian dari sini kita lihat, kalau misalkan kita hitung populasi, rata-rata populasi ya dapat 77,9 ya. Rata-rata populasi ini adalah parameter. Hubungan statistik sama parameter itu apa? Nilai statistik itu bisa menaksir nilai parameter. Kenapa? Semakin nilai statistiknya semakin mendekati nilai parameter, maka semakin akurat. Jadi bisa mewakili si sampel ini bisa mewakili populasi tidak? Bisa. Kenapa? Karena nilainya mendekati. Makanya dari sini, karena mensurvei seluruh 5.000 warga tidak praktis, pemerintah cukup mengambil sampel yang representatif untuk menaksir kondisi populasi. Jadi kalian nggak usah repot-repot nih. 50.000 sekian kalian hitung rata-ratanya, cukup ambil sampelnya aja. Kenapa tadi kita balik lagi? Nilai statistik itu bisa menaksir nilai parameter. Jadi statistik itu apa? Nilai atau ukuran yang diperoleh dari hasil perhitungan dari sebuah sampel. Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ya.
apa namanya? Pertama perbedaannya. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu ya. Saya ini dulu deh. Maaf nanti. Oke, dari sini kita bisa lihat perbedaannya. Teman-teman perhatikan. Di sini statistik yang pertama tadi pengertiannya kumpulan atau baik berupa bilangan maupun non bilangan. Yang kedua definisinya ya, nilai atau ukuran yang diperoleh dari sebuah sampel. Kalau nilai diperoleh dari sebuah populasi namanya apa? Parameter. Nah, lihat perbedaannya. Kalau kita lihat dari kedudukannya, kalau statistik itu adalah kumpulan data, angka, dan sebagainya. Sedangkan statistika tadi apa? Ilmunya, metodenya. Oke, kalau kita lihat dari sifatnya, statistik itu konkret. Kenapa? Karena dia bentuknya berupa produk akhir, bentuknya berupa fakta, data. Sedangkan statistika itu bentuknya abstrak. Kenapa? Karena dia bentuknya sebuah teori, prinsip, dan prosedur. Kalau kita lihat dari fokus, yaitu data dia sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari statistika, itu sebuah proses tadi kan, saya bilang ilmunya. Ilmunya apa? Dalam perencanaan, perancangan, pengumpulan, pengolahan, sampai penarikan kesimpulan. Sampai sini, bisa dipahami perbedaan statistik dan statistika? Bisa ya? Apa statistik apa, Zainal? Statistika adalah kumpulan data. Statistik ya? Terus statistikanya? Iya, bisa? Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, ya terakhir ya, jenis-jenis statistika berdasarkan klasifikasinya. Jadi kalian udah paham nih apa itu statistik, apa itu statistika. Nah, di dalam statistik itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan sumber, kedua berdasarkan sifat, ketiga berdasarkan teknik pengumpulan data, berdasarkan skala, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Ya, nah karena untuk menyingkat waktu, untuk hari ini saya cukup menjelaskan berdasarkan sumber, sifat, teknik, skala, dan waktu akan kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, oke. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber. Nah, sumber data di dalam statistik itu ada dua. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber atau unit observasi. Data sekunder, data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab contoh data primer itu apa aja? Data primer, ada yang tahu? Data yang udah dikumpulkan secara langsung. Wawancara, kemudian apa lagi? Observasi, kuesioner, boleh, dokumentasi, dan seterusnya. Next. Nah, kita lihat data primer ya, contohnya tadi betul ya, pengumpulan data di lapangan secara langsung namanya apa? Observasi. Penggalian data melalui wawancara, tadi ada yang menjawab wawancara. Kemudian penggalian data kuesioner, misalnya sekarang online lah ya, nggak mungkin kita wawancara pakai kertas lagi, udah nggak zaman ya. Nah, selanjutnya ada FGD atau diskusi kelompok. Ini adalah data secara yang kita dapat secara langsung atau data primer. Yang kedua, data sekunder. Tadi data yang sudah dikumpulkan, data yang udah ada, data yang sudah disiapkan dan sudah tersedia, tinggal kalian ambil datanya. Nah, contohnya ini ya. Kalau kalian misalkan nanti bikin skripsi tentang mengenai kualitas pelayanan masyarakat Kota Tangerang melalui aplikasi Tangerang Live, berarti kita membutuhkan data sekunder dong. Ya, misalkan aplikasi melalui Google Play Store, kita mau download Tangerang Live. Udah ada belum? Udah ada. Kemudian website Pemkab Kota Tangerang, apalagi penelitian sebelumnya atau artikel dari buku. Penting datanya sudah ada. Data jumlah penduduk. Pak, saya mau penelitian di sini, tapi saya butuh jumlah penduduk yang ada di kecamatan ini. Berarti kan kalian sudah tinggal minta kan? Nah, itu masuk ke dalam data sekunder.
Kebayang? Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Nah, ini kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, statistik adalah data yang menggambarkan suatu keadaan, sedangkan statistika adalah ilmunya yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan sampai sampai penyimpulan data, penarikan kesimpulan. Nah, kita sebenarnya sangat dekat dengan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi cara kalian, wah nih kalau jam segini mendung pasti sorenya akan hujan. Misalnya kalian naik ojek atau kalian mencari rumah makan, apa yang kalian lihat rumah makan itu? Yang rame, bersih, ya enggak? Observasi, wah kayaknya murah nih, rame, bersih nih, gitu, ya kan? Sebuah pola. Kemudian, ya, apalagi? Bahkan keputusan sederhana seperti menambah jumlah petugas dalam loket yang kita asumsikan tadi itu muncul dari pola berpikir statistik. Jadi kesimpulannya adalah suka tidak suka, senang tidak senang, kalian selalu berhadapan dengan statistik. Saya nggak suka sama statistik, saya nggak suka nih. Wah, tidak bisa, karena setiap hari secara tidak sadar kalian pasti bertemu dengan yang namanya statistik. Melalui apa? Bisa dari pola berpikir yang sering muncul. Oke, sampai sini. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan kata-kata mutiara buat kalian. Masya Allah. Ya, setiap kesulitan itu pasti ada akhirnya. Setiap lelah akan terbayar. Nggak apa-apa kalian tidak ada usaha yang sia-sia selama kalian itu tidak berhenti. Nggak apa-apa, jalan aja. Nggak usah lari. Yang penting kalian sampai. Gitu ya. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.